Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan itu merupakan salah satu sistem yang kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Setiap hari kita makan. Tahukah kalian, pada saat kita makan, makanan itu melalui organ apa saja? Nah, makanan itu melalui organ-organ yang pertama mulut, kemudian kedua kerongkongan, kemudian masuk lambung, kemudian masuk usus 12 jari, masuk usus halus, usus besar, dan anus. Nah, mari kita pelajari satu persatu organ-organ tersebut. Yang pertama, mulut. Di dalam mulut itu juga ada organ-organ seperti lidah, kelenjar ludah maupun gigi. Pada saat makanan di mulut itu berlangsung dua jenis pencernaan. Yang pertama itu ada pencernaan mekanik, artinya gerakan itu dilakukan oleh gigi, lidah yang wujudnya itu pengunyahan itu ya, pengunyahan. Nah, pengunyahan ini dilakukan oleh gerakan otot-otot seperti otot lidah, pipi. Nah, itu supaya makanan yang kita kunyah itu bercampur dengan air ludah sebelum masuk dan ditelan. Yang kedua, itu pencernaan secara kimiawi, artinya dengan zat-zat kimia. Zat kimia itu apa? Zat kimia itu enzim amilase. Enzim amilase itu enzim yang mengubah zat tepung atau karbohidrat itu menjadi zat gula atau glukosa. Pada saat makanan dikunyah oleh gigi itu supaya makanan itu menjadi lebih kecil, menjadi lebih lembut dan mudah dicerna oleh lambung. Gigi manusia itu ada 3 jenis. Yang depan itu namanya gigi sari yang berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua itu gigi taring yang lincip itu ya. Nah, gigi ini terdapat di bagian samping. Tujuan fungsinya ya, fungsi gigi taring itu untuk merobek atau mengoyak makanan, terutama daging itu ya. Kemudian gigi geram itu yang belakang itu. Nah, ini berfungsi untuk melembutkan atau menumbuk, mengunyah supaya makanan menjadi halus. Kemudian yang berikutnya itu lidah. Nah, lidah itu membantu proses mengunyah, menelan, mengecap rasa. Nah, lidah ini juga peka terhadap panas, dingin, dan tekanan, termasuk juga untuk mengatur tempat atau makanan. Yang berikutnya kelenjar lidah. Kelenjar ludah itu menghasilkan ludah yang berguna untuk membasahi atau melumasi makanan. Nah, makanan yang sudah dibasahi dan dilumasi tadi itu supaya mudah ditelan. Nah, ludah itu mengandung enzim petialin atau amilase yang berperan mengubah zat tepung atau sering disebut amilum menjadi glukosa atau gula sederhana. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan ini saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Nah, di dalam kerongkongan ini terdapat gerakan meremas-remas atau gerakan peristaltik seperti ular itu ya. Nah, tujuannya supaya makanan itu bergerak maju turun ke lambung. Organ yang ketiga adalah lambung. Makanan yang sudah turun dan masuk ke lambung ini atas bantuan kontraksi otot-otot kerongkongan tadi ya, peristaltik tadi. Nah, selama di lambung makanannya akan diproses secara kimiawi, artinya dengan zat-zat kimia, enzim itu ya. Nah, enzim-enzim itu antara lain itu ada enzim renin. Yang ini enzim renin berfungsi untuk mengendapkan atau menurunkan itu ya protein susu dari ASI atau air susu ibu. Kemudian pepsin.
Nah, pepsin ini berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Kemudian itu asam klorida atau simbol IPA-nya itu HCl ya, asam klorida. Fungsinya untuk mengasamkan itu kalau membuat kecut itu ya, mengasamkan makanan sehingga kuman dan bakteri penyebab penyakit itu terbawa makanan akan mati. Kemudian ada juga lipase. Nah, lipase itu fungsinya untuk memecah lemak. Ingat-ingat, lipase depannya L, itu berarti memecah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Organ yang keempat adalah usus 12 jari. Di usus 12 jari, makanan dicerna dengan bantuan enzim-enzim dari pankreas. Di samping itu juga terdapat getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Lah, fungsinya untuk mengemulsikan lemak ya, kemudian dialirkan ke usus 12 jari. Organ berikutnya itu adalah usus halus. Nah, di dalam usus halus ini tadi sari-sari makanan yang sudah lembut tadi itu diserap zat gizinya atau sari-sari makanan. Organ berikutnya adalah usus besar. Nah, makanan yang tidak dicerna di usus halus tadi, yang tidak diambil zat-zat makanannya atau sari-sari makanan, ini akan disalurkan menuju usus besar. Nah, di dalam usus besar ini air dan garam mineral yang diserap. Jadi yang diserap itu hanya air dan mineral. Nah, sisa-sisa makanan kemudian berubah menjadi feses atau tinja. Organ yang terakhir itu adalah anus. Nah, makanan yang tadi tidak diserap baik di usus halus, kemudian air dan garam yang diserap di usus besar, nah sisanya dibuang melalui anus. Gangguan-gangguan pada organ pencernaan. Yang pertama itu sakit gigi ya. Nah, sakit gigi ini bisa berupa karena lubang itu ya, atau bahasa kesehatannya karies. Nah, kalau kita sakit gigi itu bisa mengaruhi sampai ke jantung, kemudian ginjal dan mata. Gangguan yang berikutnya itu adalah sariawan. Nah, sariawan itu bibirnya itu pecah-pecah, itu diakibatkan karena kurang vitamin C. Yang berikutnya adalah diare. Nah, diare ini penyakit atau ya keadaan di mana penderita itu mengalami buang air besar secara terus-menerus berkali-kali. Nah, penyebabnya diare ini ada virus, bakteri atau alergi yang tidak tahan terhadap makanan tertentu. Yang berikutnya mah. Nah, mah ini sering disebut dengan tukak lambung atau luka pada lambung. Nah, yang menyebabkan sakit mah ini biasanya pola makan yang tidak teratur. Kadang makan pagi jam 6, kadang jam 7, kadang jam 9, tidak teratur. Kemudian radang usus buntu. Nah, radang usus buntu itu di dalam usus besar itu ada umbe cacing ya. Umbe cacing itu kemasukan biasanya isi lombok atau isi jambu yang menyebabkan appendix tadi membusuk, sehingga menjadi radang atau bengkak. Itu harus dioperasi dan dipotong. Yang berikutnya sembelit. Nah, sembelit itu susah atau sulit buang air besar. Nah, ini disebabkan karena yang dimakan itu rata-rata kurang berserat. Nah, kalau kita kurang sayuran, kurang buah-buahan, itu biasanya menyebabkan sembelit. Kemudian tipes. Nah, tipes ini disebabkan oleh karena bakteri ya yang menyerang dan mengakibatkan infeksi pada usus, termasuk juga menggigil ya, menggigil lemah itu. Setelah mengikuti penjelasan tadi, nah silahkan kerjakan soal berikut pada link ini.